silahkan, silahkan buka sendiri di 1 Korintus bab 7 dan bab 9. Cari jawabannya di situ ya. Ya. Oke, baik. Ibu, monggo yang tadi Ingrid janjikan ya, monggo Ibu, silahkan. Terima kasih Mbak Ingrid, selamat malam. Romo, Mas Sunu, saya hanya mau ingin bertanya, adakah trik untuk orang lebih mencintai dan membuka kitab suci? Trik awalnya biasanya kan kita segan gitu loh untuk membuka kitab suci. Nah, trik apa yang bisa disampaikan kepada orang lain, kepada teman atau kepada siapapun, kita bisa menyampaikan kalau mau mencintai Yesus tadi seperti yang dikatakan Mas itu adalah bukalah kitab suci dan bacalah. Saya hanya meminta trik awalnya supaya orang mau membuka kitab suci. Baik, Terima kasih. Ibu. Iya. Trik awalnya harus punya kitab suci, Bu. Itu Ibu bilang kan awal. Sebelum ke Kaseto, secara tekniknya, Romo punya trik untuk Ibu? Punya trip ke Cibodas apa ke Cibubur? Trik. Kalau kita memutuskan membaca sendiri dengan cara sendiri, tentu tantangannya luar biasa. Maka kita perlu mengikuti sebetulnya cara yang sudah disediakan orang lain, terutama gereja. Gereja kan menyediakan bacaan-bacaan pilihan. Kalau kita mengikuti bacaan yang ditawarkan gereja, kalau setiap hari kita itu mengikuti bacaan pertama, bacaan Injil dari misa harian, atau kita mempersiapkan mengikuti bacaan 1, 2 dan Injil dalam misa minggu, selesai seluruh tahun kita sudah punya gambaran mengenai kisah-kisah mengenai Yesus Kristus yang ada latar belakangnya di masa perjanjian lama. Maka kita ikut sebagai anggota gereja di dalam pembacaan. Maka kecuali kitab suci, tentu penjelasannya baik kita dapatkan. Ada banyak buku yang dikeluarkan Obor, penerbit Canisius, penerbit milik beberapa tarekat, bagaimana kitab suci yang bacaannya disiapkan gereja ini diterangkan. Cara lain, kita juga ikut kelompok pembacaan kitab suci. Karena kalau membaca sendiri sulit, kita diteguhkan oleh yang lain yang membaca kitab suci bersama-sama dengan kita. Apalagi kalau ada kesaksian yang sangat terkait dengan pesan kitab suci, kita semakin disemangati untuk membaca juga. Maka peranan orang lain, peranan komunitas itu punya daya dorong untuk kita. Bulan kitab suci, masa prapaskah, masa Advent, silahkan masuk ke pembacaan kitab suci bersama yang lain. Nah, kalau kita sudah mendapatkan dukungan seperti ini dan ingin membaca sendiri, tentu saja semangat kita kan sudah dipersiapkan oleh hal-hal yang kita lakukan. Di Jakarta ini bahkan ada orang-orang yang memberi kesaksian untuk lebih mendalami kitab suci secara khusus dengan belajar. Pak Seto ini gurunya, saya sempat 5 tahun juga menjadi ketua kursus pendidikan kitab suci, tidak mungkin saya lakukan lagi sekarang. Tetapi Pak Seto ini banyak di sini murid-muridnya. Saya hanya mau mengatakan satu hal yang penting, umat dengan common sense-nya, dengan daya pikirnya, boleh menafsirkan kitab suci sesuai pengalaman mereka. Misalkan saja, maaf Stanley ada di belakang, saya tahu Stanley orang yang baik, tidak mudah tersinggung. Waktu Stanley bersama saya membaca ayat kitab suci, datanglah kepadaku yang berbeban berat. Kata-kata ini langsung gemanya kuat sekali. Karena Stanley gemuk, saya juga gemuk kan ya. Maka kata-kata ini punya daya, walaupun tidak dimaksudkan Yesus sebagai orang yang bebannya berat
secara fisik gitu. Tetapi itu penafsiran yang tetap terbuka. Atau teman saya punya usaha pijat refleksi. Dia juga mengatakan hal yang sama. Ini kata-kata Yesus ini cocok. Yang berbeban berat dilegakan, dipijeti gitu. Itu kan tafsir dia karena dia punya usaha pijat refleksi. Gitu. Tetapi penafsiran yang resmi senantiasa diajarkan oleh gereja lewat pimpinan-pimpinannya. Semua orang terbuka untuk menafsirkan sesuai pengalamannya, dan tafsir itu harus bersifat terbuka. Karena kalau tafsir sudah dinyatakan hanya satu saja dan tidak ada keterbukaan pada kebenaran yang lain, kita digoda untuk menjadi fundamentalis. Kita lihat kelompok-kelompok fundamentalis selalu mengharapkan bahwa orang punya kebenaran yang lain. Nah, maka silahkan dengan pengalaman kita bisa menafsirkan kitab suci. Tetapi keterbukaan untuk suatu penafsiran resmi yang dilandasi dengan studi mengenai budaya, mengenai bahasa, itu penting sekali. Nah, peranan para ahli, orang-orang yang belajar kitab suci, Pak Seto dan saya ini ahli Taurat. Ya. Karena kami mengajar kitab suci, kami belajar kitab suci. Dan kami memang punya kewajiban menerangkan sebetulnya makna dasar kitab suci itu sesuai yang dimaksudkan pengarangnya seperti apa. Tapi kita semua terbuka untuk menafsirkan sesuai dengan pengalaman kita dan pengetahuan kita. Ada tambahan, Mas? Ya, ini bicara trik tadi. Baik, kalau membaca sendiri memang seringkali akan ketemu macam-macam soal. Nah, di Keuskupan Agung Jakarta ini kan ada Komisi Kerasulan Kitab Suci yang katakan menyelenggarakan kursus-kursus kitab suci di paroki-paroki. Saya tidak tahu apakah di paroki Ibu sudah ada kursus kitab suci itu. Ibu dari paroki Bogor. Di Fransiskus Assisi Bogor. Kalau hari Sabtu saya mengajar di sana juga, Ibu. Jadi ada kursus pendidikan kitab suci di Keuskupan Bogor, tempatnya di Regina Pacis. Nanti silahkan daftar. Kemudian yang lain lagi kalau bicara tentang apa yang bisa mendorong saya untuk baca kitab suci. Sebentar. Mas, aku enggak usah dibayar toh, Mas. Beneran loh, 1000 apa 100? Kalau ini 100 ini. Oh, ikut 100. Kalau ini saya mau kan? Mau dong. Ya mau dong, Mas. Aku kan mata duitan lagi. Sekarang ini saya jadi jelek nih. Sekarang jadi begini. Tetap mau nggak? Tetap mau, wong duit diinjak. Aku mau deh. Tetap mau kan? Mau lah. Kenapa mau? Karena bernilai. Nah, ketika kita membaca kitab suci atau kenapa harus membaca kitab suci, pertanyaannya itu. Bisa nggak melihat bahwa, jangan lihat ini ya, bisa nggak melihat bahwa kitab suci itu punya nilai? Kalau kita melihat kitab suci atau nilai di dalam kitab suci, maka apapun akan dikerjakan supaya bisa membaca, supaya bisa belajar. Di tempat ini saya tidak yakin Bapak Ibu pernah ikut arisan kitab suci. Itunya dapat kitab suci. Iya, di tempat lain orang harus melakukan yang seperti itu untuk bisa mendapatkan kitab suci. Kemudian yang berikutnya lagi, Bapak Ibu sudah berapa lama jadi Katolik? Ya. Semua kalau ditanya kitab suci penting apa enggak? Penting. Kalau ini aqua, air ini dianggap penting, lalu apa yang harus saya lakukan? Saya ambil dan saya minum. Tapi kalau ini kitab dan kitab ini penting, apa yang harus dikerjakan? Kemudian, kalau sudah mulai baca, begini saja, saya tetap akan pilih cara tadi, cari yang berupa cerita. Bapak Ibu dari kecil sampai besar, sampai tua, masih bisa mengingat dulu yang diceritakan kepada kita waktu masih kecil. Kita terkesan dengan tokoh-tokoh tertentu dan itu terbayang terus. Kalau ditanya Bapak Ibu semua perantau,
Peringatan untuk para perantau, kamu kalau merantau dan berhasil jangan seperti Malin Kundang. Emang ada apa dengan Malin Kundang? Nah, kita membaca saja, lalu kita terkesan dengan tokoh itu. Gunakan cara yang sama ketika membaca Injil. Lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus dan biarkan itu berkesan di dalam diri kita. Oke, baik, kita masih banyak acara habis ini, jadi Bu nggak apa-apa ya kalau Ingrid pilih satu lagi, monggo Ibu yang ya barusan yang Ingrid lihat Ibu. Mohon maaf nanti bisa Romo sama Mas Seto masih di luar kan, masih bisa di awe-awe ngobrol sama ibu-ibu nanti ya. Awe-awe itu apa ya, Mo? Wewe, oh itu wewe gondol wewe iku, gondol wewe. Ya, Ibu. Terima kasih, selamat malam. Tadi sudah dijelaskan bahwa nama saya Edita dari Paroki Jalan Malang Santo Ignatius. Tadi sudah dijelaskan bahwa saat homili imam menjelaskan tiap bacaan yang bersangkutan. Bagaimana kalau ada saat tertentu homili itu diganti dengan surat gembala? Terima kasih. Mo, boleh nggak Mo? Homili diganti surat gembala. Sudah beberapa kali, ya, bahkan selalu teratur ya di saat-saat tertentu menjelang masa puasa, di akhir tahun ada surat gembala, surat dari Bapak Uskup untuk umatnya. Tapi saya membayangkan saja, kalau dalam suatu perayaan Ekaristi setelah bacaan kitab suci, lalu dibacakan surat gembala itu yang sangat panjang, kemudian dibaca tanpa menjalin komunikasi dengan umat gitu. Mbak Ingrid ini guru komunikasi soalnya ya. Jadi bisa merasakan pasti tidak menarik. Tapi suka miskomunikasi. Ya. Jadi ada berbagai cara karena edisi tertulis surat gembala dibuat ribuan lembar dan bisa dibaca sendiri-sendiri saat orang pulang di rumah, saat orang punya waktu leluasa. Justru dalam kesempatan homili dianjurkan supaya surat gembala itu diterangkan beberapa kali sambil mengutip. Saya membayangkan kalau di dalam surat gembala diberi tanda kurung, lihat Kisah Para Rasul bab 12 ayat 7, artinya apa gitu. Maka sangat dianjurkan supaya surat gembala itu dijelaskan, diterangkan makna dasarnya apa dalam waktu yang tersedia. Memang saya sungguh merasa bahwa homili ini masalah sangat serius di dalam gereja Katolik. Banyak orang itu memberikan catatan serius supaya homili lebih menarik. Gitu. Saya tidak tahu apakah Roh Kudus harus bekerja lebih keras lagi dalam gereja Katolik, terutama pada para romo. Silahkan seperti tadi dikatakan mendoakan. Saya sudah membeli 300 buku mengenai homiletika. Akan diberikan kepada para romo, akan dijadikan bahan pelatihan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang berubah setelah pelatihan selama bulan Juli nanti. Gitu. Tapi biasanya homili itu kan terkait dengan karakter. Kan. Kalau romonya wajahnya muram, gitu kan, tidak ramah, gitu, maka homilinya umumnya juga tidak ramah. Gitu. Kalau dia jarang membaca, jarang bercerita dengan baik, gitu, homilinya juga tidak menjadi kesempatan untuk berkomunikasi, tapi berkumur-kumur sendiri, gitu. Dan umat harus mendengarkan suara kumur-kumurnya. Gitu. Tapi saya yakin sesuatu yang lebih baik pasti bisa diusahakan, terutama oleh mereka yang usianya masih muda. Terima kasih. Seluruh usia sih. Nah, betapa menariknya kita mengetahui kitab suci ini, Mas Seto, jadi bisa dihubungi setiap saat kan oleh saudara-saudara. Ya kalau ingin mendalami di Lembaga Biblika Indonesia ini, begitu Bapak dan Ibu silakan menghubungi ke Mas Seto, apa juga untuk putra-putri kita juga kan. Loh iya dong, kalau ada yang buktinya saya belajar kitab suci dari anak TK, Mas. Kalau boleh cerita? Boleh, Mas.
Kira-kira 2 jam lagi aja Mas ceritanya Mas. Jadi aku wes diawe-awe loh dari belakang. Ya, Monggo sedikit Mas. saja. Jadi berangkat dari keprihatinan bahwa di dalam gereja Katolik itu katakan berat untuk mengajak umat untuk membaca kitab suci, saya mencoba untuk anak-anak. Jadi di garasi rumah saya, kalau malam minggu, itu saya belajar kitab suci bersama anak-anak kelas 4 sampai kelas 6 SD. Dan menjadi suatu hal yang luar biasa bagi saya, karena antusiasme untuk datang saja, itu sudah luar biasa. Mereka semua datang tanpa disuruh. Ada 16 sampai 18 orang. Kemudian kecepatan untuk membuka Alkitab, itu saya tidak pernah menyangka. Ini anak-anak kampung di sekitar di lingkungan saya. Kemudian ketika diajak untuk membaca seriusnya seperti itu, saya juga tidak menyangka. Tetapi memang perlu bahwa di dalam gereja Katolik sejak dini, sejak masih anak-anak, anak diperkenalkan dengan Yesus. Caranya dengan, ya itu tadi, sama, membuka Alkitab, membacanya. Jangan ditaruh di lemari aja begitu ya. Kitab suci yang asli sekarang ada di mana? Enggak, ini informasi, Tidak ada yang asli. pengetahuan. Tidak ditemukan yang Tidak ditemukan. Tidak ada yang asli. Tapi kalau di perjanjian lama, Ya. teks yang menjadi dasar untuk terjemahan, teks Ibrani, itu dari abad ke-11 Masehi. Itu jadi tidak ada teks yang asli seperti yang dibayangkan atau pertanyaan yang seringkali diajukan seperti itu. Tapi yang ada adalah teks-teks yang dianggap baik dan makin, katakan saja salah satu halnya, makin kuno, makin baik untuk soal penerjemahannya itu. Apakah ada hal-hal di dalam kitab suci ini banyak ditanyakan di dunia yang hilang? Pernyataan-pernyataan yang banyak gosip. Ada beberapa bacaan yang sengaja dihilangkan atau tidak, suka ada di film-film begitu loh Mas. Oh, yang seperti itu. Tapi kami butuh infonya itu benar atau tidak begitu? Sejauh saya belajar, Ada semua. tidak ada. Lengkap semua, Menyembunyikan. begitu Mo? Lengkap semua gitu Mo? Hanya demi suatu sensasi. Kalau kita lihat film Da Vinci Code, gitu kan. Kitab suci, data-data historis itu diambil sebagian-sebagian supaya ada suspensi yang menarik gitu selama film itu. Gitu. Penceritaan Yesus itu kan juga diambil sisi-sisi tertentunya supaya waktu diceritakan sisi tertentu saja mengenai dia yang menarik. Gitu. Demi kepentingan itu, tapi memang dalam perjalanan sejarah selalu ada orang-orang yang mempunyai wibawa menentukan bahwa kitab suci yang resmi dipakai untuk kepentingan jemaat tertentu adalah kitab suci yang ini saja, sehingga yang lain-lain tidak dipakai dan dianggap sebagai tulisan-tulisan apokrif, tulisan tidak resmi dan tidak usah diperhatikan demi kepentingan umat. Karena untuk menutup pertemuan ini, kenapa saya bertanya, ada kutipan bahwasanya kitab suci Evangeliarium, betul ya Mas, saya mengucapkannya, atau bait pengantar Injil adalah semacam sisipan satu bait kutipan. Kitab suci yang dibawakan sebelum pembacaan Injil. Isi bait biasanya berkaitan dengan bacaan Injilnya. Dan kitab suci atau Evangeliarium ini perlu didupai untuk lebih memaknai. Betul begitu Romo? Selalu sikap hormat itu perlu diberi suatu ungkapan. Manusia itu makhluk simbolis. Kita punya kemampuan mengungkapkan sesuatu lewat tindakan-tindakan yang sederhana. Misalkan saja, untuk menunjukkan bakti kepada orang tua, meminta restu kepada orang tua dalam pernikahan, pasangan mempelai ini kan mengungkapkannya dengan simbol tertentu, berlutut di hadapan orang tua, dan banyak orang tua tidak tahan ya, pada saat anaknya menghadap, tidak dilakukan di kesempatan yang lain waktu itu, maka simbol ini sangat kena untuk menunjukkan penghormatan. Sebetulnya mendupai kitab suci sebelum dibacakan itu adalah suatu ungkapan bahwa kita sangat menaruh hormat
pada sabda Tuhan sehingga kita menunjukkan sikap itu dengan pendupaan. Terima kasih Romo, terima kasih Mas Seto, saudara-saudara yang saling mengasihi, mendengarkan Tuhan melalui kitab suci yang dilakukan secara bersama oleh seluruh umat yang berkumpul dalam perayaan Ekaristi, tentu akan memberi makna yang lebih mendalam. Semoga kita bisa jumpa lagi, dan bila Anda masih ada pertanyaan, Romo dan Mas Seto masih bersedia untuk menjawabnya di lobi ya. Selamat malam, terima kasih, God bless you.